Wow, gaji di Jepang itu gede guys, sampai 20 juta sampai 30 juta. Jadi semangat buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Acip Setiawan. Ya, video kali ini melanjutin video yang sebelumnya. Yang sebelumnya gue cerita tentang kurs ya, yang semakin hari semakin menurun, semakin lemah. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kalian yang mau ke Jepang, semangat belajarnya, ya rajin belajarnya. Oke, jadi gak usah baca basa-basi ya. Gue nggak bisa basa-basi. Jadi gue langsung ngobrol ke intinya aja, gue cerita langsung ke intinya aja. Dan buat kalian jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya guys. Mohon dukungannya biar channel ini semakin berkembang dan gue juga semakin semangat bikin video tentang Jepang atau tentang pertikaian. Buat teman-teman juga ya, sebenarnya gue bukan pamer ya, gue nge-share aja sebagian besar aja ya, sebagian besar dari tadi, sebagian besar anak cucu saya itu gajinya segini gitu kan, sebagian besar. Jadi bukan gue nge-share gaji gue, bukan, dan gue juga bukan orang yang bikin pamer gaji. Di sini gue sebagian besar orang cucu saya yang kerja ke Jepang itu gajinya segitu. Oke, jadi tonton video ini sampai habis biar kalian tahu, biar kalian jadi semangat, biar kalian tetap semangat untuk bekerja ke Jepang gitu kan. Ya, meskipun keadaan cerita yang tidak baik-baik aja. By the way, hari ini kurs nyampe 100 guys. Udah turun. Gak tau bulan depan nyampe 90 kayaknya. Oke guys, jadi gaji di Jepang itu kotor itu ya rata-rata 18 mang, 16 mang, 18 mang, rata-rata 18 mang mungkin ya, menurut gue sih begitu. Gue nanya sama teman saya dan teman-teman saya juga yang di Jepang, saya nanya gajinya ya rata-rata itu 18 kotor guys, 18 itu kotor. Untuk potongan-potongannya ya variatif ya guys, ada yang wifi, ada tempat tinggal, air, listrik, yang seperti itu ya kita tanggung sendiri. Jadi 18 itu kotor, nanti dipotong ini itu ya, kira-kira untuk tempat tinggal, dan itu belum makan nih, itu tempat tinggal, air sama listrik sama wifi, internet, itu ya sekitar, kalau gue pribadi ya 4 mang 5.000 lah, 4 mang goseng gitu kan. Kalau rupiah ya 4.500.000-an lah kira-kira ya, 4.500.000 dari 8 juta. Kalau 8 juta kita rupiahin aja biar gampang hitungnya. 8 juta kurangi 4.500.000, 18 juta kurangi 4.500.000, ya sisanya berapa kalian hitung sendiri. Nah, gaji bersihnya itu segitu. Itu bukan bersih sih, belum bersih, itu tuh belum sama jatah kita makan. Ya taruhlah kita dapat berapa, 13 lah, 14 bersih ya, kita taruh 13 juta bersih. Kita makan per hari, makan per bulan itu ya taruh kira-kira, kalau gua nyampe 2 mang 3 mang lah, paling boros itu 3 mang itu sebenarnya udah cukup kalau kita pengen ngirit. Kita taruh 3 mang, sisa 10 mang. Jadi ya kalau buat saya pribadi ya saya kirim ke rumah keluarga saya ya 9 jutaan, dan saya punya tabungan 1 juta. Itu tabungan buat di sini, kita nabung 1 juta, kirim ke Indonya 9 juta ya kan? Terus kita buat makan 3 juta. Nah yang 1 juta itu buat jaga-jaga kalau kita ada apa-apa gitu, kalau kita pengen apa gitu, beli apa, istilahnya ya buat dana darurat lah gitu ya. Kan nggak tahu kita makan di sini itu sebenarnya kadang boros kadang enggak gitu kan. Kalau karena kayak kerjaan saya gemba kayak gini, ini tuh saya lagi suco ya di luar kota, jadi kadang buat makan itu beli tiap hari, beli bento, beli makanan, minuman juga beli gitu kan. Jadi boros, sehari bisa nyampe 1.500
2.000 kadang sehari boros. Nah, saya ingin cerita juga. Jadi di perusahaan saya ini kebilangnya lumayan enak ya kalau dari gaji, dari peruangan gitu. Kalau dari peruangan jadi kalau Suco itu kerja keluar kota ya, yang lama keluar kota kira-kira seminggu, sebulan atau setahun di luar kota, itu perharinya saya tuh dikasih sama bos, dikasih perharinya tuh 1.000. Kalau uang Indonesia ya 100.000 lah. Kalau uang Indonesia jadi 100.000 ya, dikasih perharinya 1.000. Kalau misalnya kita sebulan full Suco gitu, kerja di luar kota selama 1 bulan full, ya kita pas gajian itu nerima gaji sama nerima uang yang dari bos. Jadi uang Suco ini yang per harinya 1.000 yen ya, 100.000 rupiah, itu dikasihnya langsung dari bos, bukan dari gaji. Ya alhamdulillahnya sih di tempat saya bekerja seperti itu ya. Meskipun gajinya ya terbilang gaji biasa ya, lumayan gitu kan, cuma ada tambahannya itu. Kalau misalnya full ya kita bisa dapat tambahan ya 2 mang lebih lah, sampai kadang 3 mang per bulannya kalau kita full kerja dinas luar kota. Tapi kalau misalnya kita nggak ada dinas luar kota ya nggak dapat apa-apa, cuma gaji tok doang ya. Jadi kalau masalah gaji variatif ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang ya kira-kira segitulah guys ya, gaji rata-rata di Jepang itu kayak gitu, tergantung wilayah dan UMR bagian masing-masing. Kalau saya di daerah kita Kyushu ya UMR-nya segini segitu. Jadi mungkin kalian juga tahu, udah search di internet yang mau ke Jepang itu dapat job di wilayah mana-mana, jadi UMR-nya udah tahu segini. Jadi buat teman-teman ya yang punya cita-cita ingin ke Jepang, kerjalah ke Jepang dan semangat belajarnya. Yang masih di LPK buat pengalaman aja ya, syukur-syukur kalau teman-teman udah ke Jepang betah, gajinya ya udah sesuai, udah enak gitu sama teman-teman, udah pas ya nggak apa-apa, lanjut di Jepang lama juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalian teman-teman yang udah ke Jepang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, bersabarlah dan lanjutkanlah cita-cita kalian, lanjutkanlah niat kalian yang dari awal ingin bekerja di Jepang. Jangan sampai terbunuh lebih awal. Jadi semangat, selesaikanlah kontrak kalian sampai habis. Toh kita di sini kalau misalnya tidak betah ya nggak usah balik lagi ya kan. Kita ambil hikmahnya aja, kita ambil ilmunya aja. Yang ingin terus belajar bahasa Jepang ya belajarlah di sini, ambillah ujian-ujiannya yang level-level bahasanya. Siapa tahu pas pulang ke Indo kita bisa dekat sama keluarga dan ada pekerjaan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Jepang yang kita miliki. Kita bisa bekerja di Indonesia dengan gajinya UMR yang gak apa-apa, yang penting kita dekat sama keluarga ya kan. Jadi gak ada salahnya buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang juga ya. Kita doakan saja mudah-mudahan kurs di Jepang semakin hari semakin naik lagi dan gajinya juga semakin naik. Pembahasan dari saya segitu dulu. Kalau ada kesalahan dari perkataan saya mohon dimaklumi karena saya masih belajar, dan ini cerita yang sesuai ya, yang udah saya riset terlebih dahulu karena sesuai dengan pengalaman saya. Oke, jadi teman-teman, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.